Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Cucu Zainab Zubarkah dan Ibu Sari Subandi yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 5 tentang pembuatan lem. Di sini kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Asti Ramawidya Suhendra dengan NIM 1212 080019. Yang kedua, saya sendiri sebagai moderator, Atala Aryansyah Sukmawan dengan NIM 121208020. Dan yang terakhir ada Aziz Miftah Firdaus dengan NIM 12120802021. Di sini kami mempunyai table of content. Yang pertama ada introduction, yaitu berisikan judul, rumusan masalah, dan tujuan, serta landasan teori. Yang kedua ada tools, yaitu alat dan bahan. Yang ketiga ada aktivis, yaitu prosedur percobaan dan pembahasan. Yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Yang pertama ada introduction yang akan dibacakan oleh Asti. Kepada Asti dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk percobaan pada kali ini yaitu mengenai koloid pembuatan lem. Koloid ini adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Karena inilah di dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Boleh di next. Nah, koloid ini terbagi ke dalam beberapa jenis atau wujud. Lem termasuk ke dalam koloid gel. Koloid ini adalah koloid yang setengah kaku, antara padat dan cair. Gel dapat terbentuk karena suatu sol yang mengabsorpsi medium pendispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Next. Adapun untuk rumusan masalah dan tujuannya, rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem koloid, kemudian bagaimana cara pembuatan lem, dan yang terakhir bagaimana penerapan sistem koloid pada percobaan pembuatan lem. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, menganalisis dan memahami apa itu sistem koloid, kemudian menganalisis bagaimana cara pembuatan lem, dan yang terakhir, mengidentifikasi penerapan sistem koloid pada percobaan pembuatan lem. Boleh di next. Untuk landasan teorinya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, koloid ini terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Baik zat pendispersi maupun terdispersi dapat berbentuk gas, cairan, atau padatan, kecuali keduanya berbentuk gas, karena molekul gas tidak sebesar koloid. Suatu campuran ini dapat digolongkan ke dalam sistem koloid apabila memiliki sifat-sifat berbeda dari larutan sejati. Baik, terima kasih untuk Asti yang sudah memaparkan materi yang pertama. Yang kedua ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Aziz. Kepada Aziz dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ataupun pembuatan lem kali ini, yaitu yang pertama ada wadah, yaitu yang wadah plastik. Yang kedua ada pipet tetes. Yang ketiga ada batang pengaduk. Yang keempat ada bensin berjenis pertamax. Lalu yang terakhir ada styrofoam. Baik, terima kasih Aziz untuk pemaparannya. Yang ketiga ada prosedur percobaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prosedur percobaan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Yang kedua ada memotong styrofoam ke bentuk kotak-kotak yang lebih kecil agar memudahkan praktikum. Yang ketiga ada memasukkan styrofoam yang sudah dipotong ke dalam wadah, meneteskan bensin menggunakan pipet tetes ke dalam wadah yang berisi styrofoam. Yang keempat ada mengaduk styrofoam dan bensin hingga membentuk lem. Hindari mengaduk dengan tangan karena dapat menyebabkan luka. Jika terkena tangan, segera cuci karena rekatannya akan sangat kuat dan sulit dihilangkan. Yang terakhir ada mengujikan lem yang sudah dibuat dengan merekatkan benda dengan lem yang sudah dibuat. Di sini ada hasil pengamatan. Yang pertama ada meneteskan bensin pada wadah berisi styrofoam
bisa dilihat dari gambar yang pertama. Yang kedua ada mengaduk styrofoam dan bensin dengan batang pengaduk. Lalu yang ketiga ada mengujikan lem yang sudah dibuat dengan ditempelkan lem ke suatu benda. Di sini kami mengujikan lem menggunakan styrofoam yang sudah dibeli pada waktu percobaan. Di sini ada pembahasan. Koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan jenis fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Pada jenis-jenis koloid terdapat koloid yang setengah kaku, antara padat dan cair, dan disebut gel. Di sini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Ajis. Kepada Ajis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Yang kedua, dengan mencampurkan potongan styrofoam dan bensin akan membentuk lem. Hal ini disebabkan styrofoam terdiri atas 95% udara dan 5% stiren. Stiren inilah yang dimanfaatkan untuk bahan perekat. Yang ketiga yaitu koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Gel dapat terbentuk karena dari suatu sol yang mengabsorpsi medium pendispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Baik, terima kasih Ajis untuk kesimpulannya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Cucu Zainab Nubarkah dan Ibu Sari Sobanti yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.